Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima minan ni'am. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin syafi'il mudnibin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Imamil awalina wal akhirin wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi liqa'il ghaffar, amma ba'du. Para habaib, para ulama, para guru, para asatid yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, mudah-mudahan hadirnya para cucu-cucu Nabi, hadirnya para ulama pewaris Nabi, Allah muliakan kita di dunia selalu bersama Nabi dan sunnah-sunnah Nabi, dan di hari kiamat berkumpul bersama Nabi di surga Allah. Khususnya sahibul bait Habibana Al-Habib Abdul Aziz As-Saggaf, mudah-mudahan semangat juang, semangat dakwah beliau Allah berkahi insyaallah. Allah jadikan beliau salah satu cucu Nabi yang bisa membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meneruskan misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan para ulama kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ditambah berkah dalam ilmunya, berkah dalam santrinya, berkah dalam dakwahnya, berkah dalam keluarganya, berkah dalam anak-anaknya, berkah dalam usianya, berkah dalam umurnya, barakah syamilah meliputi kesempurnaan dunia dan hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua umat Nabi yang cinta kepada Nabi, cinta pada ulama, cinta pada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan cinta ini modal untuk kita bisa mentauladani Nabi Muhammad. Allah jadikan cinta ini bertambah sehingga kita masuk dalam hadis Nabi yang semua sahabat, semua aulia menginginkan untuk masuk dalam hadis ini, yaitu almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama yang dia cintai. Maka Sayyidina Anas bin Malik setelah meriwayatkan hadis ini, beliau sahabat yang mulia, apa yang beliau katakan? Inni uhibbullah wa Rasulullah, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Wa inni uhibbu Abu Bakrin wa Umar, dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Walaupun tidak bisa beramal seperti mereka, saya harap bisa berkumpul bersama mereka di surga. Inilah keinginan para sahabat Nabi. Dengan cinta mereka berhusnudzan untuk bisa bersama Nabi, karena mereka tahu tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad. Tidak bisa siapapun yang bisa menyamai Rasulullah Muhammad. Sayyidina salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat terlihat absen dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hari Nabi enggak lihat sahabat ini. Kemudian Nabi menyuruh salah satu sahabat untuk datang. Katakan Rasulullah memanggilnya. Kalau dia sakit maka kita akan berkunjung ke rumahnya. Kalau tidak, suruh dia datang menemuiku. Kenapa 3 hari kau absen? Tidak terlihat.
Thauban. Sahabat Thauban. Datang sahabat Thauban, dilihat oleh Nabi, "Ya Thauban, mali araka musfiral laun wa nahifal jasad." Wahai Thauban, kenapa kamu ini kok pucat, kok kurus? Apa kena diabetes, kolesterol, asam urat naik? Apa jawab Thauban? "Ya Rasulullah, ma bi waja'un wala maradun. Alhamdulillah, saya tidak sakit. Tidak ada keluhan di tubuh saya sehat." Ya terus, kenapa kau pucat dan kurus? "Ya Rasulullah, selama 3 hari ini saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan." Wala kenapa? Saya berpikir, kemarin Anda pergi dari kota Madinah, hanya 1-2 hari saya sudah nggak tahan di dunia ini, berpisah dengan Anda. Padahal ini masih dunia. Kita berpisah, saya sudah nggak tahan ya Rasul. 1-2 hari pisah dengan Nabi nggak mampu sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian saya berpikir nanti di hari kiamat, kalau saya masuk neraka, maka jelas saya nggak bisa ketemu dengan Anda ya Rasulullah. Lihat, sahabat Nabi masih nggak yakin dia masuk surga. Mereka masih takut masuk neraka. Padahal mereka sahabat Rasulullah, siang malam bersama Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, mendengar suara indah Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, jihad bersama Rasulullah, tapi masih tetap rasa takut atas neraka Allah menghantui mereka. Karena demikianlah Rasulullah mendidik sahabatnya. Kalau aku masuk neraka, jelas aku gak ketemu dengan Anda ya Rasul. Ya. Kalau aku masuk neraka, jelas saya tidak ketemu dengan Anda. Apa makna kalimat ini? Bagi Thauban, tidak bertemu Nabi jauh lebih berat daripada dibakar di neraka. Kalau aku di neraka, jelas aku gak ketemu dengan Anda. Tidak ketemu dengan Rasul itu lebih berat daripada neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta yang sangat mendalam. Kalau aku masuk surga, jelas surgaku jauh di bawah surga Anda ya Rasulullah. Mali bil jannah idza ma takun fiha ya Rasulullah. Surga tidak menjadi hal yang istimewa. Surga tidak menjadi hal yang indah bagiku jika tidak ada engkau di sana ya Rasul. Untuk apa surga kalau enggak ada engkau wahai Nabi? Apa nikmatnya surga kalau tidak ada Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad. Bersama Rasul lebih dia inginkan daripada surga. Berpisah dengan Rasul lebih ditakuti daripada neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah akidah sahabat. Ini akidah sahabat Rasulullah. Cinta kepada Nabi menjadi sumber iman, menjadi hakikat tauhid mahabbatun Nabi. Tauhid, cinta Nabi itulah tauhid. Iman, cinta Nabi itulah iman. Sehingga Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilai. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda,
tidak beriman kalian semua sebelum mencintai aku lebih dari segala-galanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta Nabi adalah agama. Ad-din mahabbatur Rasul. Agama ini intinya cinta Rasul. Inti tauhid cinta Rasul. Inti akidah cinta Rasul. Semuanya bersumber dari cinta Rasul. Inilah akidah sahabat. Inilah iman sahabat. Mencintai Rasul lebih dari segala-galanya. Sehingga mereka diangkat oleh Allah derajatnya. Tidak ada aulia siapapun di dunia ini yang bisa mengalahkan derajat sahabat. Siapapun dia tidak bisa mengalahkan derajat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tersenyum dan mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang dia cintai di hari kiamat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, manusia yang paling afdal setelah Rasulullah Muhammad. Ulama mengatakan setelah Nabi yang paling afdal ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berapa banyak pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Bahkan hanya beliau satu-satunya yang dinyatakan oleh Allah sebagai sahabat Rasulullah. Selain Sayyidina Abu Bakar tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi hanya Sayyidina Abu Bakar yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai sahabat Nabi. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dua orang, thaniyal itsnain, ketika dua orang dalam gua fil ghar, idh qala li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, jangan kamu takut, la tahzan innallaha ma'ana. Semua ahlu tafsir, semua ulama tanpa khilaf bahwa yang dimaksud oleh Allah itqadha li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, yang dimaksud sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Gak ada khilaf. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama bahwa siapa yang mengingkari persahabatannya Sayyidina Abu Bakar, faqad kafar, dia telah kafir. Mengingkari, menyatakan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, kafir. Kenapa? Karena menentang Al-Quran. Kufurnya karena menentang Al-Quran. Al-Quran berkata li sahibihi, sahabatnya, kok anda berkata bukan. Tapi selain Sayyidina Abu Bakar, siapapun itu, baik Umar maupun Utsman, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib, ditentang, diingkari persahabatannya kepada Nabi, faqad fasak, dia telah fasik, tapi nggak sampai kufur. Karena persahabatannya mereka mutawatir, semua meyakininya. Tapi Allah tidak menyebutkan hal itu dalam Al-Quran. Maka yang menentang persahabatan Sayyidina Umar atau yang lain, hukumnya fasik, tidak sampai kufur. Sayyidina Abu Bakar diingkari kafir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana beliau? Amal beliau luar biasa. Sama Nabi habis-habisan. Ketika Nabi butuh dana untuk dakwah, apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Datang dengan membawa semua hartanya. Semua. Rasulullah SAW tahu tentang Sayyidina Abu Bakar. Tahu isinya rumahnya Sayyidina Abu Bakar karena beliau mertua Rasulullah.
Beliau bertanya kepada Abu Bakar, ini semua hartamu ya Abu Bakar. Ma tarakta li ahlika wa auladik. Yang kau sisakan untuk keluargamu, untuk anak-anakmu apa? Beliau mengatakan, taraktullaha wa rasulah. Udah aku didik mereka, aku tanamkan untuk berkorban dan yakin kepada Allah dan Rasul. Gak ada sedikit pun harta. Datang Sayyidina Umar, memberikan separuh hartanya. Rasulullah berkata, antara kamu Umar dan Abu Bakar seperti apa yang kau keluarkan. Sayyidina Abu Bakar seluruhnya, Sayyidina Umar separuh hartanya. Itu Sayyidina Umar selalu berkata, kami selalu kalah denganmu wahai Abu Bakar. Radhiyallahu ta'ala anhu arda. Demikian hebat Sayyidina Abu Bakar. Perjuangannya, ibadahnya, pengorbanannya, semua amalannya seperti malaikat. Tapi apa andalan Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau menggantikan Nabi sebagai khalifah Rasulullah, tidak jarang ketika khutbah di mimbar, baik itu salat Jumat atau yang lain, pastilah setelah firman Allah, sabda Rasulullah ketika menyampaikan kuntu ma'a Rasulillah, saya pernah bersama Rasulullah, gak bisa meneruskan ucapannya Sayyidina Abu Bakar. Menangis Sayyidina Abu Bakar di atas mimbar karena ingat Rasulullah, gak mampu. Menangislah Sayyidina Abu Bakar, maka menangislah seluruh masjid. Ingat Rasulullah. Setelah berhasil ditahan kesedihan dan rindu kepada Nabi, diteruskan lagi khutbah. Di tengah-tengah khutbah beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah, saya pernah bersama Rasulullah. Menangis lagi Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa meneruskan khutbahnya lagi, dan menangislah seluruh masjid. Sampai dikatakan oleh ulama, tidak jarang khutbah Sayyidina Abu Bakar terputus 3 kali. Menangis, berhenti lagi, ingat Nabi, menangis, berhenti, ingat lagi, menangis. Ini akidah sahabat Nabi. Tidak ada satupun yang mengatakan ghulu, ini berlebihan. Tidak ada. Semua sahabat akidahnya semacam ini. Zaman kita aja banyak orang terlalu pintar, lebih pintar kelihatannya dari sahabat Rasulullah. Ada yang muji Nabi dikit dikatakan ghulu, berlebihan. Ya insan, apa yang kau katakan kepada Nabi sampai berlebihan? Berlebihan memuji Nabi itu kalau kita katakan Rasulullah Muhammad ibnullah, anaknya Allah, itu berlebihan. Selain itu, apapun yang kau ucapkan gak ada artinya di depan Nabi. Pujian apapun yang kita katakan, Rasulullah seperti matahari, lebih terang dari matahari. Rasulullah seperti bulan purnama, lebih indah dari bulan purnama. Wansib ila qadrihi ma syi'ta min idhami, kata sahibul burda, silahkan anda puji Nabi. Selain Nabi anak Tuhan, selain itu silahkan apapun yang kau ucapkan jauh di bawah pujian Allah kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan ini sahabat menjadi mulia. Dengan cinta Nabi mendarah daging, sahabat menjadi terhormat dan indah. Iman mereka tidak bisa terkalahkan. Musuh, kawan dan lawan segan. Kenapa? Cinta Nabi ya ikhwan, memenuhi hatinya. Tidak cukup itu, Sayyidina Abu Bakar seringkali ketika pulang ke rumah salah satu istrinya,
Beliau tengah malam mengetuk pintu, assalamualaikum, dibuka oleh istrinya. La kalam wala ta'am, tidak ada ucapan lain, tidak ada makan dan minum, duduk, masuk rumah dan duduk, kepalanya menunduk. Hanya 2 kalimat yang dia ucapkan, wa syauqah ila Rasulillah, alangkah rindunya kepada Rasulullah, sambil menangis. Wa syauqah ila Rasulillah, alangkah rindunya kepada Rasulullah, sambil menangis. Menangis, wa syauqah ila Rasulillah. Istrinya berusaha menghibur, wahai suamiku, wahai Abu Bakar, kamu adalah sahabat Nabi. Sebelum Islam kamu menjadi sahabat, dan kamu orang pertama masuk Islam, dan kamu selalu bersama Nabi, dan Nabi ridha kepada kamu, kamu tahu itu. Nabi cinta kepada kamu, kamu tahu itu. Hanya kamu yang dipilih oleh Allah menemani Nabi ketika hijrah. Kamu ingin meredah, meringankan beban kerinduan Sayyidina Abu Bakar, dan sebentar lagi kamu akan berjumpa lagi dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata istrinya, apapun yang diucapkan istrinya, tidak bisa menghibur Sayyidina Abu Bakar. Tetap beliau wa syauqah ila Rasulillah, rindunya hati ini kepada Rasul sampai terbit fajar. Wiritannya semalam suntuk, wa syauqah ila Rasulillah, rindunya hati ini kepada Rasulullah. Semalam suntuk hanya baca itu. Untung Sayyidina Abu Bakar nggak ketemu orang sekarang. Kalau ketemu orang sekarang akan ada syirik, ini bid'ah, ini sesat. Semalam suntuk, wa syauqah ila Rasulillah, rindunya sama Nabi. Di mana Allah? Di mana zikir? Mana Al-Quran? Mana sholat? Semalam suntuk nunduk, wa syauqah ila Rasulillah. Ini bid'ah besar. Alhamdulillah nggak ketemu orang kayak gitu Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak tahu sunnah, maka siapa yang tahu sunnah? Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak tahu apa itu bid'ah, siapa yang tahu bid'ah? Kita lebih tahu sunnah daripada Abu Bakar Siddiq. Kita lebih tahu agama ini daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita yang lebih tahu. Ya huwaina alaina. Alangkah tertipunya kita. Maghrur, tertipu kita. Apa yang kita miliki? Ilmu seberapa? Iman seberapa kuat dibandingkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah sahabat, semua sahabat Nabi. Kalau kita ceritakan akan habis waktu ini. Gak percaya kita. Ada manusia cinta kepada manusia seperti itu, kita gak percaya. Jangankan kita, orang kafir kagum. Umayyah. Terus apa yang lain sahabat? Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan, sebelum beliau masuk Islam, ditanya oleh orang kafir yang lain, bagaimana kamu lihat sahabat Muhammad kepada Muhammad? Padahal waktu itu Abu Sufyan kafir, tapi mereka nggak mau bohong, jujur tetap. Terus terang kata Abu Sufyan, saya pergi ke negara-negara lain, saya pergi ke raja-raja, tapi saya tidak melihat. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadi yuhibbu Muhammada. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengakuan orang kafir, bukan orang Islam.
Pengakuan orang kafir yang membenci Rasul dan sahabatnya, tapi dia mengakui, saya belum pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain. Padahal saya keliling dunia ini, berdagang beliau ke Habasyah, ke Romawi, kemana-mana. Saya belum pernah melihat seseorang cinta kepada seseorang seperti sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Gak ada duanya. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika Rasulullah dikabarkan meninggal, tidak ada kesedihan seperti itu. Sayyidina Umar yang gagah berani seperti orang gila, stres berat, gak tahan pisah dengan Nabi. Kalau anaknya, orang tuanya, istrinya, siapapun meninggal boleh, tapi jangan Rasulullah. Gak kuat. Sampai beliau di masjid menghunus pedangnya, man qala Muhammad qad mata qata'tu raqabatah au qata'tu au darabtu bi sayfi. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya bunuh. Stres. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membacakan ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul, ila akhir ayat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib gak bisa bicara. Sayyidina Utsman lumpuh, gak mampu berpisah dengan Rasulullah. Salah satu sahabat ada di kebun, gak mendengar. Temannya datang memberi kabar dan dia di kebunnya. Rasulullah qad mat. Tidakkah kamu dengar kabar bahwa Rasulullah telah meninggal? Asadaqta ma taqul. Kau benar apa yang kau ucapkan? Allah benar. Betul Rasulullah meninggal? Benar, Rasulullah telah wafat. Langsung ngambil dahan kayu, Pak, di kebunnya, dipotong kayu ini, ditusukkan ke matanya. Ditusuk ke matanya. Kaget yang membawa kabar, mada ta'mal, apa yang kau lakukan? Orang matanya sakit berobat, mengeluarkan puluhan juta bahkan ratusan juta untuk bisa melihat, nikmat yang paling besar. Kenapa kau tusuk matamu sehingga kamu sekarang buta? Kalau buat apa aku punya mata jika tidak memandang wajah Rasulullah? Buat apa aku punya mata kalau nggak bisa memandang wajah Nabi? Udah lebih baik nggak punya mata daripada punya mata nggak bisa melihat Rasulullah. Syirik ini berani dikatakan ulu, berani mengatakan bid'ah, menyakiti diri sendiri, membutakan mata. Ini nikmat Allah yang harus kita jaga. Kalau berani, ini orang-orang yang sudah menyatu, membaur dengan Rasulullah Muhammad. Ini sahabat Nabi. Gak ada apa-apanya cinta kita, gak ada apa-apanya pujian kita kepada Rasul. Jauh. Sayyidina Bilal ibn Rabah, setelah Nabi meninggal, Bilal ini kayak orang linglung, gak bisa makan, gak bisa minum, linglung. Di sana ingat Nabi, di sini ingat Nabi, sana ingat Nabi, ingat bersama Nabi, adzan bersama Nabi, disuruh adzan oleh Nabi. Wah, kalau kayak gini terus saya bisa mati, kata Bilal. Saya harus meninggalkan kota Madinah supaya bisa melanjutkan hidup. Kalau di kota Madinah saya nggak bisa hidup. Pergilah Sayyidina Bilal ke Syam. Mulailah di Syam. Beliau nggak pernah bersama Nabi di Syam. Mulai sedikit kerinduan kepada Nabi berkurang, karena tidak ada suasana yang mengingatkan dia bersama Nabi. Kalau di Madinah, di masjid, ingat bersama Nabi di masjid. Keluar dari masjid, ingat bersama Nabi di luar masjid. Di mana-mana ingat Nabi.
Di Syam, Sayyidina Bilal nggak pernah bersama Nabi di Syam, sehingga keadaan lingkungan tidak menginginkan dia kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi di hatinya. Mulailah Sayyidina Bilal hidup seperti orang biasa. Tidakkah kau ziarah kepadaku? Sudah waktunya ziarah Bilal, aku rindu. Bangun tidur Bilal, kembali seperti orang stres, langsung bergegas ke kota Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Madinah, udah gak bisa ditahan lagi. Sampai kota Madinah, ziarah Nabi, menangis, diciumi makan Nabi SAW sampai puas ini Bilal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat Bilal, senang. Oh, Masya Allah, langsung ingat Rasulullah Muhammad. Ini yang selalu bersama Rasulullah SAW. Hiburan sahabat itu apapun yang mengingatkan mereka dengan Rasulullah, itu hiburannya. Yang dicari oleh sahabat apa, siapa yang mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Kisah Nabi sampai Sayyidina Abu Bakar dan Umar setelah Nabi enggak ada, ayo kita ke Ummu Hani, karena Rasulullah sering di Ummu Hani. Cari untuk membuat mereka ingat Nabi, itu dia cari, mendatangi orang-orang dekat Nabi SAW untuk nostalgia, bercerita tentang Rasulullah. Inilah tujuan ulama, tujuan para kiai, para asatid, para habaib membuat maulid, untuk mengingatkan kita kepada Nabi. Karena di acara maulid kita diajak salawat kepada Nabi, di acara maulid kita diajak rindu dengan Nabi SAW. Bukan maulid mensifati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlalu agung untuk disifati siapapun manusia di dunia ini. Kata Habib Ali Habsyi, pengarang maulid, tujuan kami mengarang maulid ini, mengadakan maulid ini, bukan mensifati Nabi, tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadza nurul mubin. Tujuan kami ini hanya tashwiq, memancing kerinduan bagi pendengar yang dengarkan maulid, terpancing kerinduannya kepada Nabi, bertambah rindunya kepada Nabi. Min khawasil mu'minin, orang mukmin yang khusus, orang mukmin yang diinginkan kebaikan dunia akhirat oleh Allah. Ini yang bisa terpancing kerinduannya kepada Nabi. Artinya bukan semua orang mukmin senang mendengar pujian Nabi. Bukan semua orang mukmin akan merindukan dan cinta Nabi SAW. Orang mukmin yang khusus, min khawasil mukminin. Maka bersyukurlah kalian jika dijadikan orang yang senang mendengarkan maulid Nabi, senang mendengarkan pujian-pujian Nabi. Berarti Anda orang mukmin yang khusus, yang dikhususkan seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah waktu salat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang jadi khalifah, beliau yang memerdekakan Bilal. Bilal ketika budak disiksa, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dengan harga yang mahal dan dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya jasa besar kepada Bilal, membeli dan memerdekakan. Dan beliau jadi khalifah. Satu, dia khalifah, perintahnya harus dilakukan. Kedua, dia berjasa besar kepada Sayyidina Bilal. Datang waktu salat, Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal, ya Bilal, tidakkah kamu mau adzan sekarang supaya kami nostalgia
mengingat zaman-zaman kita dengan Rasulullah. Karena Bilal setelah Nabi meninggal, Bilal nggak mau adzan. Kenapa? Nggak kuat. Menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu nggak kuat Sayyidina Bilal. Untung Bilal nggak hidup di zaman kita. Kalau nggak dibilang ulu ini. Kalau keterlaluan adzan aja nggak kuat. Hah? Keterlaluan ya. Kita melebihi bid'ah. Sayyidina Abu Bakar ulu, Sayyidina Bilal ulu. Siapa yang gak ulu ma'asyiral muslimin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilal gak mampu untuk adzan setelah Nabi gak ada. Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal tolong sekarang adzan, kita ingin nostalgia, pasti semua akan gembira mendengar kamu adzan, mengingatkan Rasulullah zaman-zaman indah bersama Nabi. Qala ya Abu Bakar, kalau kamu memerdekakan saya dengan imbalan saya harus adzan, maka apa boleh buat. Tapi kalau kamu memerdekakan saya ikhlas lillahi ta'ala, maaf, saya nggak bisa adzan. Saya tidak mampu adzan setelah Nabi nggak ada. Kaulah, aku memerdekakan kamu lillahi ta'ala, nggak minta balasan kamu adzan. Kalau khalas, kalau seperti itu, walaupun kamu khalifah, permintaan kamu saya tolak. Minta maaf, saya nggak mampu adzan setelah Nabi nggak ada. Khalas. Sayyidina Umar datang melihat Bilal. Bilal, ahlan wa sahlan, kapan datang? Waktu sholat datang, ayo adzan Bilal. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia khalifah, dia yang memerdekakan saya tolak permintaannya. Apalagi kamu, wahai Umar. Saya nggak mampu adzan setelah Nabi nggak ada. Halas. Sahabat-sahabat yang lain nggak berani lagi nyuruh Bilal. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, siapa lagi yang mau diterima sama orang ini? Mungkin ada yang cerdas, tahu kelemahan Sayyidina Bilal. Hasan Hussein disuruh maju. Hasan Hussein waktu cucu Nabi masih kecil, minta Bilal untuk adzan. Mungkin ada yang nyuruh, walaupun kisahnya ini tidak ada kisah tentang itu. Hasan Hussein lihat Sayyidina Bilal, assalamualaikum ahlan wa sahlan ya Bilal. Lihat Hasan Hussein, nangis Sayyidina Bilal, ingat Rasulullah. Dicium dua cucu Nabi ini, dicium dahinya, dicium tangannya. Bilal ingat bagaimana dua anak kecil ini naik di pundak Nabi, naik di punggung Nabi. Khutbah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangis Bilal. Kemudian Hasan Hussein berkata, ya Bilal, tolong adzan kamu seperti kamu zaman kakekku Rasulullah adzan. Ambil nafas berat Bilal. Pembesar sahabat telah meminta aku, Abu Bakar Siddiq yang berjasa memerdekakan aku, Umar bin Khattab minta aku adzan, semua saya tolak dan saya mampu menolak mereka. Tapi giliran kamu Hasan Hussein meminta, aku tidak bisa menolakmu. Apa yang akan aku katakan nanti di hadapan kakekmu Rasulullah kalau aku menolak permintaanmu? Kami disuruh untuk cinta kepada Ahlul Bait, disuruh mengagungkan Ahlul Bait, dan Nabi sangat cinta kepadamu. Kalau kamu saya tolak, saya nggak punya wajah di depan Rasulullah. Ya khair, saya mau adzan kalau kamu yang minta. Senang sahabat. Mulailah Bilal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kota Madinah histeris.
Seluruh kota Madinah keluar, laki perempuan, besar kecil, kayak kena sihir, semuanya keluar dari rumahnya dengan Abu Isa Rasulullah. Apakah Nabi diutus lagi? Apakah Nabi hidup lagi? Seluruhnya, semuanya keluar dari rumahnya sambil menangis. Itu saat yang tersedih setelah Nabi meninggal. Belum pernah terlihat Madinah sehebat itu kesedihan yang merata, laki perempuan besar kecil semuanya menangis, kecuali setelah Nabi meninggal dan ketika Bilal adzan. Semuanya teringat Rasulullah. Demikianlah perasaan sahabat Nabi, laki dan perempuan, semuanya dikuasai cinta kepada Nabi, sehingga sedikit pun mengingatkan mereka kepada Rasul udah hilang ingatan. Ini mahabbah, inilah cinta. Abu Isa Nabi, Abu Isa Rasul. Apakah Nabi diutus kembali? Suara Bilal mengingatkan mereka kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadan. Gak mampu Sayyidina Bilal, jatuh pingsan. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini akidah sahabat. Sekali lagi untuk mereka yang hidup di zaman kita. Kalau enggak hulu, kalau enggak banyak yang mengatakan bid'ah. Ya muslim, mulai kapan cinta Nabi bid'ah? Mulai kapan rindu kepada Nabi bid'ah? Kalau cinta Nabi bid'ah, apa yang sunnah? Yang sunnah apa? Cinta artis, rindu bintang film. Kalau cinta Nabi, rindu Nabi bid'ah, selesailah agama ini. Ini akidah sahabat. Ketika perang Uhud, kita tinggalkan yang laki-laki. Yang perempuan, bagaimana mereka cintanya kepada Rasulullah? Perempuan Ansar, ketika perang Uhud, orang munafikin mengkabarkan Rasulullah terbunuh. Wah, kata munafikin setiap saat selalu mengganggu orang mukmin, selalu kerjanya menyakiti orang mukmin. Dikabarkan Rasulullah meninggal. Ini ada perempuan, suaminya ikut perang Uhud, kedua anaknya ikut perang Uhud, orang tuanya ikut perang Uhud, saudaranya ikut perang Uhud, sekeluarga ikut perang semua, tinggal dia sendirian. Ketika terdengar Nabi wafat, si perempuan ini tidak tahan tinggal di rumah. Dia ingin memastikan apakah benar kabar Nabi meninggal. Rombongan yang datang pertama ke kota Madinah disambut oleh beliau dan ditanya, ahayyun Rasulullah, apakah Rasulullah masih hidup? Pertama yang ditanya, apakah Rasulullah masih hidup? Padahal tersebar perang Uhud, perang yang banyak menelan korban. Gak tanya anaknya dulu, anak saya hidup enggak? Padahal ini perang yang dahsyat, banyak orang muslim yang meninggal. Gak tanya anaknya, gak tanya suaminya, bapaknya, saudaranya. Ahayyun Rasulullah, Rasulullah hidup. Sahabat tahu, zaujuki mata adamallahu ajruki, suamimu meninggal, mudah-mudahan Allah memberi kamu pahala besar. Ahtasibu indallah, suami saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mudah-mudahan saya dapat pahala. Tapi gimana Rasulullah? Muhammad, Rasulullah bekhair, Rasulullah masih hidup. Gak puas, datang rombongan lagi. Yang ditanya suaminya udah meninggal, bukan tanya anaknya. Dia gak lihat anaknya, padahal belum ketemu anaknya. Tapi yang ditanya, gimana Rasulullah, kamu fulan akalaya, kedua anakmu meninggal.
Mudah-mudahan Allah memberikan kamu kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahtasibu indallah ajra. Dua anak saya meninggal, saya minta pahala dari Allah. Tapi Rasulullah gimana Rasulullah? Allahumma shalli Muhammad. Suami mau meninggal, dua anak mau meninggal, bapak mau meninggal, saudara kamu meninggal. Beliau tetap mengatakan saya mohon pahala dari Allah atas mereka semua. Tapi Rasulullah, gimana Rasulullah? Ini cinta model apa ini Pak? Tolong katakan kepada kita, ini cinta yang model apa ini? Anak meninggal, kedua-duanya, suami meninggal, orang tua meninggal, saudara meninggal dalam waktu yang bersamaan. Dia tetap aja yang ditanya Rasulullah. Rasulullah bakhair, Rasulullah masih sehat, hidup. Gak puas sampai melihat wajah Nabi. Sampai dibawa perempuan ini ke Rasulullah. Di hadapan Rasul, melihat Rasulullah hidup. Qala ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selain menimpa kamu, suami meninggal, anak meninggal, orang tua, saudara meninggal, saya masih bisa sabar. Selama kamu masih hidup, saya masih bisa sabar ya Rasul. Tapi kalau kamu yang tidak ada, semuanya hidup, saya nggak mampu hidup lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini laki-lakinya seperti ini, perempuannya seperti ini. Inilah manusia yang dikuasai cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah jika Allah memberikan kepada kita cinta kepada Nabi. Kata guru mulia kita Sayyidi Habib Umar, kalau setetes cintanya sahabat kepada Nabi dibagi oleh kepada kita, setetes dibagi sama kita semuanya, maka kita mabuk cinta kepada Nabi Muhammad. Setetes cinta diberikan kepada bukan saya seorang, tapi semuanya. Dibagi setetes itu kepada kita semua, maka kita akan lupa ingatan karena mabuk cinta kepada Nabi Muhammad. Laki, perempuan, besar, kecil, semuanya dikuasai cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat mereka jaya dan hebat. Ini yang membuat mereka istimewa. Bukan hanya ibadahnya, walaupun ibadahnya luar biasa. Bukan karena perjuangannya, walaupun perjuangannya istimewa. Cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cinta kepada Nabi. Allah menganugerahkan kepada kita rindu kepada Rasul. Allah memberi hidayah kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka mencintai Nabi. Karena ibadah sehebat apapun tanpa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tidak ada berkah. Ibadahnya tidak berarti di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Mudah-mudahan Allah memakmurkan maulid-maulid di tempat kita. Mudah-mudahan Padang ini penuh dengan maulid insyaallah. Semakin hari semakin makmur insyaallah. Kalau sudah 2 tahun ini, udah 2 tahun inilah Habib Abdul Razak dan teman-teman membuat maulid 40 hari, 40 malam mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 10 Rabiul Tsani. 40 malam maulid. Mudah-mudahan semakin tahun semakin makmur, semakin tahun semakin berkah. Dan maulid yang ada di majlis ini yang diadakan tiap minggu, tiap Sabtu malam Ahad, mudah-mudahan semakin hari semakin makmur. Dan maulid-maulid dimakmurkan oleh Allah di tempat kita, di Padang yang kita cintai, dan di seluruh Sumatera Barat dan di seluruh Indonesia, sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada majlis, kata Habib Ali, seindah majlis maulid, karena dengan maulid semua musibah diangkat oleh Allah. Kenapa dengan maulid musibah diangkat oleh Allah?
Karena di dalam maulid pembacaan salawat dan salam kepada Nabi. Berapa banyak salawat kepada Nabi di majlis maulid? Dan satu salawat 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. 2 salawat 20 rahmat. 10 salawat 100 rahmat. Kalau yang hadir 200, kemudian ada 100 salawat dibaca, berapa ribu rahmat diturunkan oleh Allah. Satu rahmat cukup untuk mengangkat bala musibah. Ini Habib Ali Habsyi mengatakan majlis maulid mengangkat bala dan musibah. Bukan dari akalnya atau dari nafsunya, dengan dalil. Karena di majlis maulid diceritakan Nabi Muhammad, di majlis maulid banyak dibacakan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, menambah takwa kita, memakmurkan agama ini, dan Allah menjayakan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan Allah memanjangkan umur kita dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah, sehingga Rabiul Awal tahun depan kita lebih lagi bersemangat untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih makmur lagi setiap masjid mengadakan salawat kepada Nabi, setiap surau langgar salawat kepada Nabi, bahkan setiap rumah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan Allah turunkan, rahmat Allah berikan, bala musibah Allah angkat insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih berkah, dalam keadaan yang lebih indah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib kita, para ulama kita, Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan yang sempurna insyaallah fi taatillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ketika ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang banyak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya minta izin untuk meninggalkan tempat ini, ada sedikit informasi. Alhamdulillah, Al-Wafa adalah bisa dikatakan jaringan atau forum baik dari alumni Habib Omar Tarim ataupun para habaib, para kiai, para ulama membuat satu TV berasas ahli sunnah wal jamaah. TV-nya namanya Al-Wafa Tarim. TV ini kebetulan Al-Fagir saya yang diamanati untuk megang. Studionya, kantornya ada di pondok kita. TV Al-Wafa Tarim bisa diakses melalui parabola, dan alhamdulillah sudah mulai ada kerjasama dengan jaringan TV kabel. Tadi siang kita udah bertemu jaringan TV kabel yang ada di Bukit Tinggi, dan insyaallah akan bertambah di Padang dan di sekitarnya, karena setiap kota ada jaringan TV kabel. Dan yang kedua, TV Al-Wafa ini bisa diakses melalui aplikasi Play Store. Di Play Store, yang bawa HP mungkin sekarang bisa di Play Store diketik Al-Wafa Tarim. Di Play Store diketik Al-Wafa Tarim, nanti muncul Al-Wafa warna kuning dengan bahasa Arab. Diinstal, maka Anda akan bisa menyaksikan acara TV 24 jam melalui HP Android. Mudah-mudahan dengan TV Al-Wafa Tarim ini bisa menambahi bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bukan hanya sebagai tontonan tapi sebagai tuntunan. Yang mengisi para tokoh-tokoh nasional seperti dari kalangan habaib, Habib Jindan, Habib Segah Baharun, Habib Taufik, dan para habaib yang lain, Habib Syekh, dan dari kalangan para kiai, Ustadz Mufti Nasihin Medan, dan juga ada tayangan dari Ustadz Abdul Somad dan para ulama yang lain, sehingga kita
mengambil dari semuanya, dari habaib, dari kiai, dari ulama, dan dikemas sebegitu indah insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, disebarkan aplikasi ini supaya bisa tersebar, kita bisa nonton TV melalui HP. Yang kedua, kita ada channel di YouTube, insyaallah bermanfaat, Ahbabul Mustafa Channel. Channel ini kita buat untuk masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, hari yang tidak bertambah ilmu agama, hari itu tidak berkah. Kullu yawmin mazdadtu fi ilmi fala barakah fi dzalikal yaum. Kalau ada satu hari 24 jam ilmu agama enggak tambah, hari itu enggak berkah. Artinya hari berkah adalah hari di mana ilmu agama kita bertambah walaupun satu. Walaupun satu. Gimana caranya mensiasati? Maka kita bikin channel Ahbabul Mustafa Channel. Setiap hari ada video durasi 4-3-5 menit. Enggak panjang, 4-3-5 menit. Di situ ada tanya jawab. Tanya jawab yang diambil di acara TV juga. Setiap Selasa malam Rebo kita ada tanya jawab mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Itu diambil satu pertanyaan, setiap hari satu pertanyaan, dikirim ulang melalui YouTube. Satu hari satu pertanyaan, sehingga setiap hari ilmu kita bertambah. Kalau 1 tahun kita ngikuti, berarti kita udah dapat 360 ilmu. Kalau 10 tahun, maka kita udah dapat 3.600 ilmu insyaallah. Walaupun enggak di pondok pesantren sampai bisa tahu tentang ilmu agama. Maka jadikan ini sebagai topik pembahasan ketika kita duduk dengan keluarga, supaya ada yang dibahas ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah enggak sampai 3 tahun channel ini sekarang udah 131.000 yang subscribe. 131.000. Kita senang dengan jumlah itu karena semakin banyak akan semakin manfaat. Semakin banyak semakin manfaat. Setiap hari satu video durasi 3 menit, insyaallah enggak makan kuota Anda. Kecuali yang enggak punya kuota yang enggak bisa lihat. Usahakan ditonton bareng-bareng keluarga supaya ada pembahasan. Ketika enggak paham bisa ditanyakan para ulama, para guru, para habaib. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ini menjadi hubungan kita sehingga kita pulang tetap kita berhubungan, tetap belajar dan mengajar. Mudah-mudahan manfaat Allah berikan kepada kita semua. Habib bin Abdul Razak dijaga oleh Allah, Habib Nabi dijaga oleh Allah, Ustaz Bobby yang semangat luar biasa, luar biasa semangatnya, naik turun. Tapi saya heran, gerak terus tapi kok tetap gemuk, gak kurus-kurus. Mudah-mudahan para guru-guru mulia kita, Masya Allah, dengan tawaduknya beliau hadir, para da'i, para jamaah tabligh, mudah-mudahan semuanya Allah berkati insyaallah. Allah jadikan kita mutahabbina fillah, cinta karena Allah, sayang karena Allah, cinta karena Rasul, sayang karena Rasul, laki dan perempuan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Pulang berdiri dari tempat ini semua dosa diampuni oleh Allah. Berdiri di tempat ini semua hajat dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.